Ya ibu mah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Melia Dijenti Ayani. Panggil aja Bu Melia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Apa itu sistem organisasi kehidupan? Yuk kita bahas. Di dalam biologi, ini dinamakan sebagai tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari yang terkecil, yaitu adalah sel. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup atau organisme. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan berkumpul hingga membentuk sebuah jaringan. Jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama juga akan berkumpul hingga membentuk sebuah organ. Organ, walaupun dia memiliki fungsinya masing-masing, tidak dapat bekerja sendirian. Dia harus saling bekerja sama hingga terbentuklah sebuah sistem organ. Sistem organ juga harus saling bekerja sama hingga terbentuklah sebuah organisme atau makhluk hidup. Kita contohkan organisme atau makhluk hidupnya, yaitu manusia dan hewan. Manusia dan hewan terbentuk dari kumpulan-kumpulan sistem organ. Ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, dan lain-lain. Kita contohkan lagi sistem organnya, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan terbentuk dari kumpulan-kumpulan organ pencernaan. Organ pencernaan seperti lambung, kerongkongan, dan lain-lain ini terbentuk karena adanya kumpulan-kumpulan jaringan. Contohnya ada jaringan epitel, jaringan otot, dan lain-lain. Kumpulan jaringan juga terbentuk dari kumpulan-kumpulan sel seperti itu. Nah, bahasan selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Manusia dan hewan memiliki sel yang sama, yaitu sel hewan, sedangkan tumbuhan memiliki sel yang berbeda. Kenapa? Karena tumbuhan adalah makhluk yang statis, dia tidak dapat bergerak bebas. Kemudian juga dia berfotosintesis sehingga selnya berbeda dengan sel hewan. Kalau kalian lihat dari gambar berikut, terlihat kalau sel hewan dan sel tumbuhan berbeda secara bentuknya. Selain dari bentuknya, kalian lihat dari bagian berikut ini. Ada 7 perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi dari gambar terlihat berbedanya dari bentuknya. Bentuk sel tumbuhan persis seperti apa yang kalian lihat. Bentuknya tetap. Sedangkan sel hewan bukan bulat, tapi bentuknya berubah-ubah atau tidak tetap. Kemudian, perbedaan lainnya dilihat dari secara ukuran. Ukuran sel tumbuhan lebih besar ketimbang sel hewan. 5 perbedaan lainnya yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, kelas 3 atau kloroplast.
hanya terdapat pada tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan adalah makhluk yang berfotosintesis dan kloroplast memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian, perbedaan selanjutnya adalah dari dinding sel. Dinding sel memiliki fungsi untuk mempertahankan bentuk atau struktur tumbuhan. Makanya tumbuhan itu kaku, ya. Dan tumbuhan tidak dapat bergerak secara bebas atau makhluk yang statis. Sehingga untuk mempertahankan hidup, fungsi si dinding sel adalah mempertahankan air agar tidak terjadi penguapan. Perbedaan selanjutnya ada pada lisosom. Lisosom fungsinya sama seperti vakuola pada sel tumbuhan. Kalau lisosom, dia mempunyai fungsi sebagai pengatur pencernaan intraseluler. Kemudian sentrosom atau sentriol, dia berfungsi atau berperan aktif dalam pembelahan sel. Yang terakhir, vakuola. Vakuola pada tumbuhan berbentuk besar atau ukurannya sangat besar. Sedangkan sel hewan ukurannya kecil dan hanya terdapat pada makhluk bersel satu. Untuk makhluk atau hewan bersel banyak, dia tidak terdapat vakuola. Dan tumbuhan selain pengatur pencernaan, dia juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, kalian sudah tahu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang yang kita bahas adalah tentang organel sel hewan atau bagian penyusun dari sel hewan. Yang pertama yaitu adalah nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengatur semua aktivitas sel. Selain dari sebagai pengatur semua aktivitas sel, nukleus atau inti sel berfungsi sebagai tempat DNA atau materi genetik. Organelnya yaitu adalah RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi zat. Dibagi menjadi dua, ada RE halus dan ada RE kasar. RE kasar terdapat materi ribosom atau adanya ribosom, menempelnya ribosom. Dia berfungsi sebagai sintesis protein, sedangkan RE halus tidak terdapat ribosom. Organel selanjutnya adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Berfungsi sebagai tempat ekskresi dan sekresi sel. Ekskresi dan sekresi sel itu adalah pengeluaran zat tidak berguna. Organel selanjutnya adalah mitokondria, dikenal sebagai the powerhouse of cell karena dia adalah tempat penghasil energi bagi sel dan juga tempat respirasi atau pernafasan sel. Organel selanjutnya adalah lisosom. Tadi seperti yang Ibu bilang, kalau lisosom memiliki fungsi yang sama seperti vakuola pada tumbuhan, yaitu mengatur pencernaan intraseluler. Yang terakhir, organel sel pada hewan adalah sentrosom atau sentriol, berfungsi atau berperan aktif dalam pembelahan sel. Itu saja yang harus kalian ketahui pada tayangan kali ini. Nanti kita akan belajar tentang organel sel tumbuhan, kemudian jaringan, organ, dan sistem organ. Terima kasih ya karena sudah menonton video ini. Jangan lupa
lupa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Kita ucapkan adalah alhamdulillah. Dadah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan namanya. Nanti belum. Udah ini teh. Udah. Astagfirullahaladzim. Ulangin.